Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan topik ke-11 Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang berjudul Pengalihan Paten dan Lisensi Paten. Nama saya sendiri Nur Aini dengan NIM 2005100078, Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh. Baiklah, yang pertama yaitu pengalihan paten. Pengalihan paten sebagai salah satu jenis hak kekayaan intelektual, pengalihan hak atas paten dapat dilakukan secara sebagian atau secara keseluruhan kepada pihak lain. Paten sendiri adalah hak eksklusif yang dimiliki inventor atau penemu atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Pengalihan paten sendiri dilakukan dengan cara yang pertama pewarisan, kemudian hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian, pengalihan paten harus dicatatkan dalam daftar umum paten, kemudian diumumkan melalui elektronik atau media non-elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM, yaitu pada pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pencatatan pengalihan paten. Tentunya, pengalihan paten ini hanya dapat dilakukan bagi paten yang telah diberikan oleh negara. Kemudian, setelah mengajukan permohonan, Menteri Hukum dan HAM mengajukan DJKI. Melalui DJKI akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan permohonan dalam jangka waktu paling lama 14 hari. Dalam hal persyaratan sendiri, pengalihan paten yang diajukan oleh pemohon belum lengkap, maka Menteri Hukum dan HAM melalui DJKI memberikan kesempatan bagi pemohon atau kuasanya untuk melengkapi persyaratan permohonan maksimal 60 hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuannya. Kemudian lisensi paten. Lisensi sendiri adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Yang mana perjanjian lisensi eksklusif sendiri merupakan perjanjian yang hanya diberikan kepada satu penerima lisensi atau dalam wilayah tertentu. Kemudian, pengertian perjanjian lisensi non-eksklusif. Lisensi non-eksklusif sendiri merupakan perjanjian yang dapat diberikan kepada beberapa penerima lisensi dalam beberapa wilayah. Kemudian, jenis-jenis lisensi. Yang pertama, lisensi biasa atau lisensi sukarela adalah pemberian lisensi berdasarkan keinginan pemegang paten yang dilakukan melalui perjanjian dan berlaku sama seperti pemberian lisensi pada jenis hak kekayaan intelektual lainnya. Yang kedua, lisensi pemerintah. Lisensi pemerintah sendiri adalah pemberian lisensi agar paten tersebut dilaksanakan oleh pemerintah. Tentunya, tidak semua paten dapat dimonopoli oleh pemerintah dengan dalih lisensi pemerintah. Yang ketiga, lisensi wajib. Berbeda dengan lisensi biasa yang bersifat opsional, pada lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan paten yang dilaksanakan atas dasar keputusan Menteri, yaitu pada pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Paten. Yang keempat, cross-licensing. Cross-licensing sendiri adalah lisensi silang yang dilakukan apabila sebuah paten merupakan hasil turunan atau pengembangan dari paten sebelumnya. Berbeda dari pengalihan paten yang kepemilikan haknya juga beralih, lisensi melalui suatu perjanjian pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten dalam jangka waktu dan syarat tertentu, sehingga perjanjian lisensi dapat mencakup semua atau sebagian perbuatan.
Demikianlah presentasi topik ke-11. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.